Dewan juri yang terhormat, berdasarkan status quo, akses pendidikan tinggi di Indonesia memang masih menjadi masalah besar. Biaya kuliah terus meningkat, baik dari uang pangkal, UKT, biaya tempat tinggal, transportasi, hingga kebutuhan akademik lainnya. Akibatnya, banyak siswa, terutama dari keluarga menengah ke bawah, kesulitan melanjutkan pendidikan ke universitas. Namun, tim oposisi percaya bahwa akar masalahnya bukan sekadar tidak adanya uang di awal untuk membayar uang kuliah. Masalah yang jauh lebih besar adalah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil untuk menopang sistem utang pendidikan. Sesuai dengan status quo, lapangan pekerjaan untuk lulusan muda belum merata. Tingkat pengangguran sarjana masih tinggi. Banyak pekerjaan memberikan upah rendah dan sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Artinya, negara ingin menciptakan sistem di mana anak muda mengambil utang besar untuk pendidikan, padahal negara sendiri belum mampu menjamin kestabilan ekonomi mereka setelah lulus. Dalam situasi seperti ini, stagnan bukanlah solusi, tetapi perpindahan risiko dari negara kepada individu. Negara tidak menyelesaikan mahalnya pendidikan. Negara hanya menunda pembayaran ke masa depan. Sebagai tim oposisi, kami menolak penerapan mekanisme student loan di Indonesia karena kebijakan ini. 1. Menciptakan beban ekonomi jangka panjang bagi generasi muda. 2. Gagal menyelesaikan akar ketimpangan akses pendidikan. 3. Serta mengubah pendidikan dari hak publik menjadi tanggung jawab finansial individu. Kami percaya bahwa pendidikan seharusnya menjadi instrumen mobilitas sosial yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, bukan malah menciptakan ketakutan baru berupa utang pendidikan. Kami juga percaya bahwa tanggung jawab utama dalam memastikan akses pendidikan tetap berada pada negara melalui 1. Subsidi pendidikan, 2. Perluasan beasiswa, 3. Peningkatan kapasitas universitas negeri, 4. Dan pemerataan kualitas pendidikan, bukan dengan membebankan risiko ekonomi kepada mahasiswa yang bahkan belum memiliki penghasilan yang tetap. Mekanisme di sisi oposisi adalah pemerintah tidak mengadopsi sistem student loan sebagai kebijakan utama pembiayaan pendidikan tinggi. Sebagai gantinya, negara memprioritaskan A. Perluasan beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi, B. Peningkatan subsidi pendidikan, C. Penambahan kapasitas perguruan tinggi negeri, dan D. Serta bantuan biaya hidup dan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Negara juga mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga akses pendidikan tetap terbuka tanpa membebani mahasiswa dengan utang jangka panjang. Manifestasinya adalah 1. Mahasiswa dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan tanpa rasa takut terhadap risiko utangnya. 2. Generasi muda dapat fokus belajar dan mengembangkan kemampuan tanpa tekanan cicilan setelah lulus. 3. Lulusan memiliki kebebasan menentukan karir berdasarkan minat dan kemampuan, bukan sekedar kebutuhan membayar utang. 4. Pendidikan tetap dipandang sebagai hak publik dan tanggung jawab negara, bukan transaksi finansial pribadi. Dan yang kelima, ketimpangan sosial dapat dikurangi karena akses pendidikan tidak bergantung pada keberanian mengambil risiko ekonomi. Sebelum memasuki argumen, saya akan memberikan sanggahan kepada tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa 1. Tim pemerintah mengatakan bahwa masyarakat yang berasal dari strata sosial yang berbeda-beda dan banyak yang memiliki masalah ekonomi, sehingga student loan dibutuhkan. Respon kami adalah justru karena masyarakat Indonesia sangat beragam secara ekonomi, student loan menjadi kebijakan yang berbahaya. Kelompok miskin bukan hanya kekurangan uang, tetapi juga paling rentan terhadap risiko finansial. Ketika negara menawarkan student loan, kelompok kaya dan menengah mungkin masih berani mengambil risiko karena mereka punya jaring pengaman ekonomi dari keluarga. Namun, kelompok miskin akan berpikir jauh lebih besar tentang kemungkinan gagal bayar. Mereka akan takut pada 3 hal. 1. Tidak mendapat pekerjaan, 2. Mendapat gaji rendah, dan 3. Atau membebani keluarganya dengan utang yang bertahun-tahun. Masuk ke argumen besar kami. 1.
Loan akan memperburuk tekanan ekonomi generasi muda dan gagal menyelesaikan ketimpangan akses pendidikan. Tim pemerintah akan mengatakan bahwa Stadion Loan membuka akses pendidikan karena mahasiswa tidak perlu membayar di awal. Namun, tim oposisi melihat bahwa kemampuan membayar nanti jauh lebih problematis dibanding sekadar membayar sekarang. Mengapa? Karena Stadion Loan bekerja dengan asumsi bahwa semua lulusan akan memiliki pekerjaan stabil dan penghasilan yang cukup setelah lulus. Padahal realitas di Indonesia tidak seperti itu. Berdasarkan status quo, banyak sarjana yang menganggur, banyak lulusan yang tidak sesuai jurusan, dan banyak pekerjaan entry level memiliki gaji rendah. Artinya, negara meminta anak muda mengambil utang dalam jumlah besar tanpa jaminan bahwa mereka akan mampu membayarnya di masa depan. Dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup generasi muda. Ketika seseorang baru lulus kuliah, seharusnya mereka berada pada fase membangun hidup. Seperti 1. Mencari pengalaman kerja. 2. Mencoba berbagai peluang. 3. Membangun usaha. 4. Atau mengembangkan kemampuan diri. Namun dengan Stadion Loan, mereka langsung dibebani kewajiban cicilan. Akibatnya, 1. Mereka akan kehilangan kebebasan dalam memilih karir. 2. Takut mengambil pekerjaan dengan gaji kecil meskipun penting secara sosial. 3. Takut mencoba bisnis karena risiko gagal bayar. 4. Bahkan cenderung bekerja hanya untuk bertahan dari tekanan utang. Akhirnya, yang menggunakan Stadion Loan banyak masyarakat menengah dan atas saja. Sementara kelompok miskin tetap tertinggal karena takut terhadap risiko ekonomi. Jadi, Stadion Loan gagal menyelesaikan akar masalah. Ia hanya memindahkan waktu pembayaran dan menciptakan tekanan baru di masa depan. Maka dari itu, kami oposisi dengan bangga tegas menolak mosi ini. Terima kasih.